Jangan lupa subscribe channel ini. Sebelum kita masuk pada acara inti kita pada malam hari ini, para jamaah sekalian, kita akan dengarkan sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Panitia Safari Dakwah Kelurahan Pitu. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini penuh berkah. Dan lupa pula mari kita haturkan salawat serta salam kepada kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mana telah memperjuangkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang sehingga apa yang kita rasakan seperti ini. Beberapa yang harus saya sampaikan sebagai ketua panitia Safari Dakwah Kelurahan Pitu. Yang pertama, kedatangan si Ali Jabir di Kelurahan Pitu mewakili seluruh masyarakat Kelurahan Pitu sangat antusias menyambut si Ali Jabir, itu yang pertama. Dan kedua, atas nama panitia Safari Dakwah mengucapkan sebesar-besar banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya pada masyarakat Kelurahan Pitu yang mana telah membantu kami panitia untuk mensukseskan acara Safari Dakwah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut yang langsung Ali Jabir Makanan.
semua jamaah, semua pihak dari seluruh masyarakat. Sampai di Manado pun luar biasa perhatian dan support. Di Riau, di Pekanbaru, di Batam, bahkan alhamdulillah setiap daerah yang sama kami kunjungi pasti selalu ada dukungan dan support dari jamaah. Wakaf tanah, wakaf rumah, ada yang support dari sini hartanya, infaknya, sedekahnya, luar biasa. Dan alhamdulillah yang membuat saya bangga, program 1 juta menghafal Al-Quran dan membangun 100 markas mahir Quran di seluruh Indonesia itu murni dukungan dari masyarakat Indonesia. Tidak ada dana dari Arab. Apalagi saya bukan keturunan Raja Salman, saya bukan keluarga Raja Salman. Apalagi saya mendapatkan penghargaan menjadi warga negara Indonesia, makanya saya berjuangkan untuk Indonesia. Kalau Indonesia dikenal negara terbesar di dunia penduduk Islam, insya Allah tidak lama lagi Indonesia akan terkenal negara terbesar sedunia para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu boleh duduk tak? Duduk. Masih lama kita. Duduk lah Pak, santai-santai dulu. Oh, ada ibu-ibu di atas ya? Apa kabar? Santai dan kita bisa melanjutkan acara kegiatan malam ini, mudah-mudahan berjalan lancar. Ibu disuruh duduk, bukan disuruh cerewet, disuruh duduk biar kita bisa duduk sama-sama. Biasanya kalau ibu di mana pasti di sini. Ibu-ibu baik hati, mudah-mudahan ibu-ibu ahli surga. Boleh kita lanjut? Ya Bu, tarik nafas Bu. Dan saya harap program 1 juta menghafal Al-Quran menjadi program kita bersama, bukan program dari Jabir, tapi program kita bersama, perjuangan kita bersama, amal saleh kita bersama, dan sedekah kita bersama untuk kita melahirkan dan mewujudkan 1 juta menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, setiap orang di bawah binaan kami tamat hafal Al-Quran, kami hadiahkan umrah. Sebenarnya bukan intinya dan tujuan saya untuk umrah saja, tapi sekalian orang kita, orang Indonesia bisa setor hafalan di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Karena saya bercita-cita para penghafal Al-Quran di Indonesia, sebagaimana mereka mendapatkan perhatian dan kehormatan yang luar biasa di Indonesia, saya ingin juga mereka diakui dan dihormati di tanah suci. Dan alhamdulillah, semua orang yang kami kirim ke Madinah, mereka rata-rata pulang ke tanah air sudah membawa ijazah sertifikat yang nama mereka bersambung dengan guru dari guru dari gurunya, dan seterusnya tidak terputus persambungannya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu kelebihan di dalam agama Islam. Tidak ada agama yang memiliki kelebihan itu. Apa kelebihan agama Islam? Memperhatikan ilmu ijazah dan sanad. Ada ijazah lisan, orang guru memberikan ijazah amalan. Kadang-kadang kita sebagai masyarakat ketemu guru minta dulu amalan, betul kan?
sertifikat yang bisa kita bawa dan nama kita tertulis di situ bersambung dalam nama kita bersama ulama-ulama yang mendahului kita. Misal contoh, ini ada kan di bawah ijazah sana? Misal ini contoh, kalau ijazah lisan disampaikan oleh guru langsung, ijazah tulisan seperti ini, sebuah sertifikat nama kita akan tertulis nanti bersambung kepada guru, guru dari guru, guru dari guru sampai kepada ujungnya. Kalau Al-Quran ujungnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarga Allah, tersusun nama kita rapi dan tidak terputus sambungannya dari Allah sampai zaman sekarang. Kemudian ada ijazah yang disebutkan ijazah dari sahabat seperti ini apa ini ada di pandangan fikih. Kalau ulama pasti tahu apa yang mud. 4 kali mud ini 1 sa' dan 4 kali ini diisi beras, itu namanya zakat fitrah untuk 1 orang. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasulullah ketika wudu menggunakan mud. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, kalau Rasulullah SAW meminta zakat fitrah, saya jadikan alat takaran zakat fitrah untuk Nabi Muhammad SAW, saya menggunakan mud. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kalau saya punya kebiasaan sebagaimana kebiasaan guru saya, di rumah saya minum pakai mud, wudu pakai mud, mandi pakai mud. Kalau Nabi Muhammad wudu cukup 1, kalau Nabi Muhammad mandi cukup 4, ibu-ibu mandi barangkali 20. Dan itu pun ada ijazahnya. Ini mohon maaf, yang dibuat ini tidak pakai logika akal. Ini ada hitungannya, ada ilmunya, ada ijazahnya, ukurannya, besarnya, tingginya, luas di bawah, kecil di atas, semua ada ukurannya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya terbawa mud, saya sebutkan mud Madinah atau mud Nabawi, dan kami tulis di sini mud uswati. Apa uswati? Uswati adalah teladanku. Siapa teladan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menggunakan mud sehari-hari hanya ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menghemati air. Kadang-kadang melihat ada orang wudu di masjid, di tempat wudu, semua bajunya basah. Habis mandi ya? Enggak, baru habis wudu. Subhanallah. Baru habis wudu semua bajunya basah. Dia lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang jangan mubazzir air wudu, walaupun wudu di atas sungai yang airnya mengalir. Sungai airnya banyak, bahkan mengalir. Jangan mubazzir wudu, kata Rasulullah SAW. Saya menggunakan mud mendapatkan 4 manfaat: menghidupkan sunnah Rasul, meniru Rasul, mendapatkan barakahnya doa Rasul. Karena Rasul di Sahih Bukhari pernah bersabda, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah berkahi sa' kami, ya Allah berkahi mud kami. Bahkan yang keempat, kita menghemati air. Saya di rumah, istri saya masak, ambil beras, bagi mud, ambil sayuran, bagi mud, ambil kurma, bagi mud, apapun bagi mud. Kenapa? Karena ingin meraih berkahnya doa Nabi Muhammad SAW. Mandikan anak, bagi mud. Saya berwudu menggunakan mud. Dan ada ijazahnya. Dan guru saya, setiap orang penerima mud harus saya kasih ijazah. Walaupun ijazah tidak dikasih secara langsung, karena kita butuh nama yang sesuai, nanti kita cetak dan kita kirimkan. Ini ada ijazah yang bahasa Arab, dan saya buat lagi, habis saya izin dari guru, ijazah bahasa Indonesia. Yang tidak bisa baca bahasa Arab secara singkat,
inti daripada ijazah ini apa di dalam bahasa Inggris. Dan ini kelebihan Islam. Semua ada ijazahnya. Tasbih ada ijazahnya. Sampai pada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hadis ada ijazahnya. Fikih ada ijazahnya. Doa ada ijazahnya. Quran ada ijazahnya. Mud ada ijazahnya. Semua ada ijazah. Dan bersambung nama kita sampai kepada ulama-ulama atau bisa tabi'in, bisa sahabat, bahkan bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ini hanya ada di dalam Islam. Makanya Allah jaga ilmu agama Islam. Al-Quran terjaga, hadis terjaga, ilmu-ilmu yang ada ijazah dan sanad pun terjaga. Karena Allah menjadikan Islam adalah agama yang diridai oleh Allah dan menjadikan Islam itu abadi, tidak ada agama habis. Sudah terakhir, tidak ada agama. Bahkan barang siapa yang membawa agama kepada Allah di hari kiamat selain Islam, dia akan menjadi merugi. Karena Allah sudah menetapkan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan kita dapat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan Al-Qur'an. Dan ada yang lebih mulia daripada Al-Qur'an. Bahkan orang yang bersama Al-Quran pun dia akan jadi mulia di dunia dan mulia di akhirat. Ini kalam Allah, bukan kalam manusia. Kalau Al-Quran isinya Allah berbicara. Kata guru saya, barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, bacalah Al-Quran. Allah sudah berbicara. Allah yang berbicara alif lam mim. Allah yang berbicara, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Allah memanggil kita. Ini kan panggilan. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ad'iha sam'ak, fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha 'an." Kalau dengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik, karena ini panggilan untukmu, dan habis panggilan pasti ada perintah atau larangan. Al-Quran kitab yang adil, kitab yang suci, rahmatan lil alamin, dan tidak ada di dalam Al-Quran yang bisa menimbulkan atau melahirkan pemahaman radikal. Orang yang berkata Al-Quran melahirkan bibit radikal, mohon maaf, dia bukan ahlul Quran. Belum tentu bisa baca Al-Fatihah. Makanya saya tidak berdebat, ya aja. Kalau orang ahlul Quran yang faham betul Al-Quran, saya bisa menjawab dia. Justru Al-Quran menunjukkan rahmatan lil alamin. Al-Quran menghormati perbedaan, bahkan menghormati berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Tak ada kepaksaan dalam pelajaran Islam melalui Al-Quran. La ikraha fid din. Tidak ada unsur kepaksaan. Bagaimana radikal? Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Berarti mohon maaf, kalau Al-Quran melahirkan bibit radikal, berarti Nabi Muhammad radikal dong. Astagfirullah. Ini musibah yang mendatangkan bencana ke negeri kita Indonesia. Makanya saya semangat untuk terus melanjutkan perjuangan
mencetak 1 juta menghafal Al-Quran. Dan insyaAllah setiap masjid memiliki imam menghafal Al-Quran 30 juz yang mendapatkan ijazah dan sanad, dan nama dia akan bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu, orang munafik yang membawa kebatilan, yang membawa kemungkaran, berani memusuhi Islam, berani memusuhi Quran, dan berani memusuhi umat Islam. Mereka menghabiskan waktu, tenaga fikiran, fisik dan upaya, bahkan mereka menghabiskan harta untuk melawan Islam dan menghancurkan umat Islam. Masa kita umat Islam yang ada di atas kebenaran, ihdinas siratal mustaqim, kita malu, kita tak berani, kita takut. Kalau mereka berjuang mati-matian untuk menghancurkan Islam dan umat Islam, kita juga tidak boleh kalah dalam perjuangan mereka. Kita tak boleh kalah. Apalagi kita di atas kebenaran. Kita membawa akhlak Nabi Muhammad, kita membawa rahmatan lil alamin, dan kita buktikan ke dunia Al-Quran itu memang betul rahmatan lil alamin. Dan kita harus bekerja keras, habiskan pikiran kita, tenaga kita, fisik kita, waktu kita, umur kita, bahkan harta kita, wakaf kita, sedekah kita, infak kita, tanah kita, rumah kita, apapun yang kita mampu untuk al-Islam dan untuk Al-Quran. Kalau mereka berniat memperjuangkan kebatilan demi menghancurkan Islam dan umat Islam, kita tidak ada niat seperti mereka. Kita tidak ada niat menghancurkan mereka. Kita tidak ada niat memecah belah musuh kita, tapi niat kita membangkitkan akhlak Nabi Muhammad dan kita tunjukkan rahmatan lil alamin. Mereka memusuhi kita, tapi ada. Kita tidak ada memusuhi siapa-siapa. Kita tugas kita bukan memusuhi orang lain, walaupun itu musuh kita, tapi tugas kita adalah meniru akhlak Nabi Muhammad dan bangkitkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh kalah sama orang munafik. Jangan-jangan kita termasuk orang munafik tanpa kita sadar. Alasannya apa? Malas, malu, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak enak, lebih baik saya diam, lebih baik saya sembunyi. Itu sekarang kata-kata yang beredar di tangan kita. Kita tidak boleh kekerasan, tapi harus kita tegas dan harus kita maju, karena kita membawa cahaya Al-Quran, membawa keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan kita membawa as-siratul mustaqim wal nurul mubin wa hablullahil matin, sampai kita insyaAllah membawa sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersama Al-Quran dijamin menjadi mulia. Menghadapi tantangan, ya pasti. Menghadapi ujian, pasti. Dan setiap ujian yang saya hadapi, saya langsung ingat Rasulullah. Apakah saya bandingkan ujian saya sama Rasulullah? Ternyata Rasulullah jauh lebih besar dan jauh lebih berat ujiannya. Kalau saya ditusuk, Rasulullah SAW berkali-kali ditusuk. Bahkan Rasulullah patah giginya, luka kepalanya, berdarah seluruh tubuhnya. Kita belum apa-apa. Oh, ditusuk sekali udah khawatir, udah takut. Waktu saya dilihat musibah tusukan itu, panitia kasihan sangat khawatir sampai bawa saya ke hotel. Kasihan saya biar aman istirahat. Saya bilang subhanallah, baru ditusuk disuruh istirahat. Malam itu masih ada 2 acara habis kejadian ujian itu. Saya terima ujian dari lapang dada. Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati
minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagimu terhadap musibah dan ganti yang lebih baik. Itu ajaran Islam. Masih basah luka dan masih baru dijahit 10 jahitan, saya minta ganti baju dan turun langsung isi acara habis maghrib dan isi acara tabligh akbar habis isya. Saya bilang lebih baik saya mati di masjid daripada mati di hotel. Apa itu? Kalau memang kita mati, ya mati. Kenapa takut mati? Justru kalau mati di masjid, apalagi mati di bidang dakwah, insya-Allah mati syahid. Coba bayangkan kalau saya pas lagi santai duduk di hotel mati, mana yang lebih bagus, di masjid atau di hotel? Di masjid. Makanya kadang-kadang aku heran kalau lagi gempa bumi, orang yang di masjid lari, orang yang di luar malah berlindung kepada masjid. Teruji iman dan akhlak seorang ketika kena ujian. Kalau lagi duduk manis, bukan teruji akhlaknya. Kapan teruji akhlaknya? Kalau tertekan ujiannya. Kita lihat apakah yang akan keluar dari dirinya akhlak Nabi Muhammad atau yang keluar dari dirinya akhlak jahiliyah. Wallahi jamaah sekalian, kita memiliki kitab yang suci. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebatilan sama sekali. Petunjuk, iman, keselamatan, perlindungan, obat, menyembuhkan, melindungi, menjaminkan kebahagiaan, bahkan menjaminkan derajat yang tertinggi dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya ibadah yang hitungan pahalanya berhuruf Al-Quran. Tak ada ibadah yang nilai pahalanya berhuruf. Semua nilai amalannya beramal. Amalkan ini dapat 10 kebaikan. Salat dapat 10 kebaikan. Puasa dapat 10 kebaikan. Kecuali Al-Quran. Baca Quran dapat 10 kebaikan dari setiap satu huruf. Tak ada baca Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa, hadis Qudsi, hadis Nabawi, tidak ada nilai pahala, hanya di dalam Al-Quran. Berhuruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim, bukan satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Berarti hanya ucapkan Alif Lam Mim dapat 30 kebaikan. Dan dijaminkan dapat 10 kebaikan dari setiap huruf, walaupun kita tidak faham isinya. Ada orang kemarin tanya, bertanya, apakah boleh kita baca Quran sampai khatam tapi tidak membaca terjemahannya dan tidak memahami sama sekali isi kandungannya? Saya jawab, boleh. Karena yang menjawab itu bukan saya, tapi Rasulullah SAW sudah menjaminkan setiap bacaan kamu dapat setiap huruf 10 kebaikan. Rasul tidak ikatkan dan kaitkan dengan harus faham. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Sadaqa Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Dan Rasulullah di awal hadis tidak bersabda man qara'a harfan wa fahimahu. Tidak ada kata wa fahimahu. Rasul tidak berkata barang siapa yang membaca dan faham dapat 10 kebaikan. Rasul bersabda barang siapa yang baca tanpa dikaitkan dengan memahami isi. Berarti Bapak Ibu, standar setiap kita baca. Bahkan kata guru saya mengeluarkan fatwa ulama besar di Madinah, kata beliau wal qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang membaca sama yang simak mendengar pahalanya sama. Setiap satu huruf yang kita dengar sama dapat nilai pahalanya 10 kebaikan. Luar biasa. Ini menurut saya promo. Faham tak promo? Faham tak promo? Kalau ada promo di pasar, mau tak dimanfaati? Katanya beli 1 botol ini dapat 1 gratis. Beli 2 ini, barang ini dapat 1 gratis. Itu namanya apa? Promo kan? Bagus tak dimanfaatkan? Ada tak promo di dunia ini? Sepanjang hidupmu, ada tak di dunia ini ada yang memberikan promo? Beli botol 1, bayar 1, gratis 10. Ada tak? Ada tak di dunia ini? Allah kasih promo. Baca 1, dapat 10. Itu promo Allah untuk kita. Kenapa tidak memanfaatkan promo Allah? Allah tahu manusia suka promo, makanya Allah tawarkan promo dia. Promo Allah apa? 1 huruf 10 kebaikan. Malas baca. Tapi kalau urusan dunia, kejar-kejaran. Alasannya apa? Anak mohon maaf, anak belum bisa baca. Dia belum tahu ada berita gembira dari Rasulullah SAW bagi orang awam yang bacaannya masih berbata-bata. Ternyata kata bata-bata sudah disebut oleh Rasul duluan. Sambil SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man qara'a al-Quran wa walladhi yaqra'u al-Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia berbata-bata. Terima kasih ya Rasulullah. Nampaknya Rasul tahu umatnya banyak bata-bata, makanya dikasih tahu dari dulu. Barang siapa yang baca Quran masih berbata-bata, bahkan berat dalam membaca dan mempelajarinya, dia ingin lebih baik, tapi masih susah, masih berat. Apa kata Rasulullah? Di luar pahala setiap 1 huruf 10 kebaikan, dia dapat 2 pahala lagi. Dan khusus 1 karena dia mau baca Al-Quran. Yang kedua, kesulitan yang dia hadapi Allah hargai, Allah berikan pahala. Masya Allah. Dan ada yang rugi sama Al-Quran. Belum bisa baca, masih bisa simak, dengar, pahalanya sama. Setiap 1 huruf 10 kebaikan. Yang membuat kita banyak malas membaca Al-Quran. Setiap buka Al-Quran, jamaah suka mencari ujung surahnya, halaman belakangnya, ayat berapa habis surah ini. Membuat kita merasa cukup berat dan tidak jadi melanjut baca Quran. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi habis dengar ceramah, pasti posisi iman naik. Pulang terasa, ya betul saya malu ya Allah. Sudah lama dah baca Quran ya Allah. Habis dengar tausiah dari Jabir, saya merasa malu. Saya betul-betul harus memperhatikan Al-Quran. Ini kan posisi iman lagi naik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة kapan habisnya ibadah sekali. Sadaqallahul azim. Dan jadi lanjut, ini yang membuat kita susah khatam Quran. Setiap baca, kenapa suka pindahin halaman? Urusan apa? Mau tahu ayatnya berapa sampai habis? Ya buat apa tahu? Buat apa tahu? Syaitan bisikin kita saat kita lagi mulai baca, pasti syaitan bisikin. Kalau lagi baca, fokus dalam bacaannya. Jangan suka pindahin halaman. Tidak usah tahu kapan habis surah ini. Cukup fokus kita mulai. Kalau sudah puas, tutup Al-Quran. Sudah selesai, mau lanjut, pindah halaman. Kalau tidak lanjut, tutup Al-Quran. Tidak usah lihat halamannya. Tidak usah lihat berapa ayatnya. Tidak usah lihat ujung surah. Syaitan datang, kita mulai baca. Langsung selesai. Subhanallah, Masya Allah, hamba yang saleh suka baca Quran. Ya, saya suka baca Quran. Sudah sampai mana? Di sini. Boleh tidak saya lihat halaman belakang? Tidak boleh. Tidak boleh. Saya mau baca ini dulu, belum selesai. Baru saya pindahin halaman. Ya, saya tahu kamu orang ikhlas, orang baik. Tapi saya penasaran. Saya ingin tahu ujungnya di mana. Ya buat apa? Cuma penasaran aja. Oh, penasaran aja. Ya udah. Begitu buka, langsung dibisikin lagi. Maka penuh. Langsung dibisikin penuh. Kapan habisnya? Kamu kan ada janji, ada urusan, belum belanja rumah, belum urus anak, belum urus keluarga. Dibisikin terus. Ya masih banyak ya. Oh gitu. Ya betul, saya ada janji sama teman. Ini tak keburu. Ya tak keburu, nggak apa-apa, tutup aja. Besok aja bisa kita lanjut. Oh gitu ya. Ya udah, terima kasih saya tampil. Malah terima kasih sama saya. Syaitan tidak suka kita baca Quran. Begitu mulai baca, syaitan datangi. Bahkan bisa saja jadi ketika mulai baca, padahal baru bangun tidur, sudah segar, semangat, pas kita mulai baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitab. Ini dari syaitan. Syaitan lagi ada di mulut kita supaya kita berhenti. Abaikan dan teruskan. Pasti syaitan pindah ke mata kita. Setiap kita baca, mata saya tadi. Supaya kita berhenti, syaitan ingin menghalangi. Tapi kita teruskan, tidak boleh. Pindah dari mata ke perut kita. Padahal baru habis makan, itu lapar ya lagi. Tidak lapar, cuma syaitan lagi kerjai kita supaya kita berhenti membaca, membuat kesibukan yang lain. Tidak, dia turun ke bawah, tiba-tiba langsung didatangi syaitan. Batal wudu. Wudu lagi dong. Ya, batal wudu. Astagfirullahaladzim. Wudu. Balik lagi. Oh, kata syaitan, berhasil ini. Udah, kembali lagi baca. Wudu lagi. Wudu lagi. Wudu. Ya kan tak boleh. Wudu lagi. Mundar mandir, wudu batal. Dan jadi baca Quran. Itu kerjaan syaitan. Mulai dengan wudu, baca Quran. Seandainya batal wudu sedang kamu baca, teruskan. Karena hukum wudu dalam membaca Al-Quran tidak wajib. Paham? Jangan mengikuti syaitan. Syaitan bakal terus membuat kita kuntut supaya ulang wudu. Tujuan syaitan apa? Bukan syaitan suka kita berwudu, tapi syaitan tidak mau kita lanjut membaca Al-Quran. Sama-sama orang yang suka was-was. Pas dia lagi salat, dia merasa perutnya
Kayaknya saya rasa putih. Kayaknya saya rasa ada yang keluar. Kayaknya saya rasa kayaknya masih kayaknya. Dan jelas itu semua urusan syaitan menggoda kita. Kapan boleh kita batal salat kita? Kalau dengar suara atau bau berarti batal wudu. Belum terdengar suara, jangan Anda bagi bahasa kayaknya saya rasa ada keluar deh. Tidak usah bagi rasa, tidak usah bagi hati, bagi telinga dan hidung. Telinga dengar suara, untuk batal salat, berarti wudu. Atau bau, ada kadang-kadang keluar bau tak? Kalau belum ada bau, belum ada suara, salat kita diteruskan. Jangan membuka pintu syaitan untuk mewas-waskan kita. Faham? Karena Islam yang berlaku di dalam Islam bukan hukum ragu-ragu, tapi yang berlaku di dalam Islam hukum yakin. Yakin batal. Apa keyakinannya? Suara dan bau. Itu namanya yakin. Kalau belum suara berarti masih rasa-rasa. Faham gak Bapak Ibu? Jangan terlalu ikuti syaitan, karena ini bisa mengantarkan ke penyakit was-was. Kalau sudah sering terlalu was-was, saya kenal ada satu orang dalam sekali salat lebih dari 15 kali wudu. Wudu habis, ini ada yang ketiga, wudu lagi. Imam sudah azan, muazzin azan, dia masih wudu, masuk balik lagi wudu. Kayaknya belum yakin, kayaknya tertukar tadi yang kiri dulu daripada yang kanan, wudu lagi. Mundar mandir mundar, jamaah sudah selesai salat, baru dia selesai wudu. 15 kali. Itu namanya penyakit was-was. Karena kita terlalu mudah diikuti. Syaitan pintar, dia tahu di mana saya bisa goda hamba ini. Oh, ternyata hamba terlalu mudah ikuti was-was. Dia datang dari segi was-was, tapi ketika dia coba datang dari segi was-was, kita tolak dan kita abaikan dan kita tidak respon, syaitan tidak akan menggoda kita lagi dari segi was-was. Paham Bapak Ibu? Karena Islam adalah Islam mengajarkan kita harus yakin untuk melakukan sesuatu atau mengambil tindakan, harus kita yakin. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau gak saya kasih metode mudah khatam Al-Quran? Bukan hafal. Saya minta khatam. Khatam maksudnya apa? Baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Minimal untuk baca Al-Quran setiap bulan khatam 1 kali. Setuju? Metode yang pertama, 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Bisa? Jangan bilang insyaAllah. Bisa insyaAllah. Karena kata insyaAllah sendiri ada banyak makna di dalam bahasa Arab. Ditanya, gimana? InsyaAllah. Kapan? InsyaAllah. Terus InsyaAllah. Tapi tidak dilaksanakan. Karena kata InsyaAllah dalam bahasa Arab ada banyak arti. Tapi kalau kita azam, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Azam dulu, baru tawakal. Bisa InsyaAllah. Siap InsyaAllah. Dilaksanakan InsyaAllah. Itu namanya azam. Ada niat sungguh-sungguh. Tapi bukan gimana? InsyaAllah. Apa? InsyaAllah. Ini berarti tidak ada niat. Tidak ada niat. Makanya istri, ibu-ibu kalau ibu minta sama suaminya antar ke pasar mau belanja-belanja, kalau suaminya bilang InsyaAllah, berarti suami tidak mau antar. Kalau ditanya lagi, pasti jawabannya InsyaAllah. Ayo Pak, kapan? InsyaAllah.
Insyaallah. Tapi kalau dia bilang siap Bu, yang saya sayangi, insyaallah sayang, ya Allah cintaku, siap, insyaallah. Berarti niatnya baik, ada sungguh-sungguh. Ikuti saya. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Sekali lagi. Sekali lagi. Ente enggak? Ente kan? Ente, alhamdulillah, udah amalkan. Tetapi ente barusan, udah tinggal. Kalau sudah memang ente, enak, mudah, berarti kita amalkan. Setuju? Siap? Insyaallah. Mau nggak lebih mudah lagi? Ada, jangan khawatir, masih ada lebih mudah. Selama saya di Indonesia sudah alhamdulillah 12 tahun. Waktu saya masih ingat 2009, 2010 saya belum bisa bahasa Indonesia. Masih bagus. Orang tanya, sudah makan? Bagus. Mau kemana? Bagus. Saya tidak tahu apa. Saya dengar kata teman saya, pokoknya bilang bagus. Apapun orang ngomong sama kamu, kamu bilang bagus. Mau tidur di mana? Bagus. Saya tidak nyambung. Tapi subhanallah, saya selalu berdoa, ya Allah, awal-awalnya memang agak sulit. Bagaimana bisa komunikasi dengan jamaah? Bagaimana bisa? Kalau tahu saya pakai bahasa Arab, kelamaan, makin translate lagi, mungkin kita tidur duluan sebelum selesai translate. Maka saya berdoa, ya Allah, aku mohon berikan kepada aku bahasa yang bisa difahami. Faham gak Bapak Ibu? Alhamdulillah, doa saya makbul. Karena saya selalu berdoa, gimana bahasanya kalau saya tidak lancar? Saya tidak pernah belajar kursus, saya tidak pernah ambil kamus, saya tidak pernah belajar sekolah Indonesia. Bagaimana bisa bahasa Indonesia? Saya minta tolong, karena bahasa seluruh dunia adalah milik Allah. Ya Allah, berikan kepada aku bahasa yang bisa saya sampaikan, hal yang bisa dipahami. Antum faham? Alhamdulillah. Dan selama saya di Indonesia, saya sudah hafal karakter orang Indonesia. Orang Indonesia tak suka yang ribet-ribet, tak suka yang susah-susah. Orang Indonesia mau mudah diingat, mudah hafal, mudah amalkan, dan masuk surga. Itu Indonesia. Makanya ketika ada sesuatu dalam berdakwah, saya selalu berusaha mencari yang mudah, karena cocok dengan orang Indonesia. Dan bisa yang susah-susah. Apalagi jadi imam. Awal-awal cerita saya datang dari Madinah, diminta jadi imam salat subuh. Saya tidak tahu tradisi dan kebiasaan di Indonesia. Saya jadi imam salat subuh, rakaat pertama baca Ar-Rahman, rakaat kedua baca Al-Waqi'ah. Karena kami di Madinah biasa, saya jadi imam di Madinah biasa, Ar-Rahman rakaat pertama, Al-Waqi'ah rakaat kedua biasa. Justru kalau Ar-Rahman saya bagi dua, pasti jemaah, ya aku cepat sekali. Makanya saya belum tahu. Saya pikir Islam di mana-mana sama-sama. Mudah sekali untuk khatam Al-Quran. Siap? Setiap waktu salat baca 4 halaman. 4 artinya 2 lembar. Waktu subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, kemudian maghrib dan isya masing-masing 2 lembar. Dapat berapa? 4 kali 5 waktu 20. Berarti 20 halaman atau 10 lembar. Quran setiap juz 20 halaman atau 10 lembar. Berarti habis isya kita sudah selesai 1 juz. Tak apa cicilan, Allah terima kok cicilan. Kita nyicil, insyaallah masuk surga cicilan dunia. Kira-kira cocok? Pagi-pagi, boleh imam pagi-pagi? Boleh. Ada orang suka baca malam Jumat suratul Kahfi, tapi dia
dia merasa kepanjangan, boleh nggak saya bagi-bagi? Boleh. Habis maghrib hari Kamis, sudah masuk malam Jumat. Udah, baca habis maghrib hari Kamis malam Jumat, baca sebagian. Habis Isya, baca lagi. Besoknya subuh, baca lagi. Tidak apa-apa, sampai tuntas satu surah Al-Kahfi. Bagi-bagi. Cicilan. Jadi sekarang semua serba cicilan. HP cicilan, karpet masjid cicilan, hutang di mana-mana, semua serba cicilan. Rumah cicilan, beli apa cicilan, semua serba cicilan. Ada lagi istri cicilan. Pernah aku dengan istri cicilan? Ada. Saya punya teman, dia orang saleh, menghafal Al-Quran, mau nikah, tapi tidak punya uang. Disepakati sama keluarga perempuan 20 juta. Kita urus semua dan kita urus semua. Kata anak itu, saya cuma punya 5 juta. Gak apa-apa, mana 5 juta? Saya nanti hantarkan ke orang tuanya si perempuan ini, karena beliau sahabat saya. Ini saya jamin, insya Allah orang baik dan akhlak baik. Ini 5 juta, sisanya dia nyicil nanti. Setuju? Setuju. Bismillah, akan jadi. Dan setiap bulan dia skor berapa. Subhanallah, saya pertama kali sejarah Indonesia ada Islam cicilan. Semua serba cicilan. Ibadah pun kita cicil. Kalau tidak bisa sekaligus, tidak apa-apa, bagi-bagi sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan. Allah terima, jangan khawatir, Allah terima. Sedikit tidak apa-apa, tapi asal istiqomah. Siap? Kira-kira cocok? Atau masih mau lebih mudah lagi? Mau lebih mudah lagi? Ya, pasti mau. Indonesia. Kalau tidak mau, berarti kamu bukan orang Indonesia. Orang Indonesia selalu suka yang mudah. Kenapa yang mudah? Istri pun yang mudah. Saya kasih lebih mudah untuk khatam Al-Quran. Sebelum salat 2 halaman, habis salat 2 halaman. Jadi berapa? 4. Diteruskan seperti itu, dapat 20 halaman dalam satu hari. Sekali lagi, satu lembar sebelum salat dan satu lembar habis salat. Tahu nggak satu lembar? Cuma satu kertas. Masa satu nggak bisa? Satu. Bisa satu. Nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Sebelum salat, siap-siap lagi salat, baca satu lembar. Yang ada 2 halaman, bolak-balik. Habis salat baca. Merasa diri semangat, saya ingin lagi menambahin, jangan tambah. Istiqamah ini dulu. Kalau sudah istiqamah, sudah kebiasaan, baru tambah. Kadang-kadang kalau kita semangat, tapi tidak atur semangatnya, bisa kacau. Ada orang habis semangat, dia baca. Saya malu nih, sudah bertahun-tahun dah khatam Quran, saya mau ini. Dia khatam surah Al-Baqarah, Masya Allah, tuntas. Pindah lagi Ali Imran, tuntas. Al-Nisa, tuntas. Ini baru 1 hari, Masya Allah. Habis itu 1 tahun dah baca-baca. Ini namanya terlalu semangat. Tidak boleh terlalu semangat. Semangat boleh, tapi jangan terlalu semangat. Aturkan semangatnya supaya istiqomah. Siap? Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan baca Quran. Saya pernah baca manaqib Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Berarti dalam sehari berapa? 2 kali. Kalau hitungan matematika 60 juz, 30 selesai, ulang lagi 30.
setiap hari 2 kali khatam. Ramadan, 1 kali Ramadan, 60 kali khatam Imam Syafi'i. Bapak Ibu, Bu, masih sama saya? Alhamdulillah masih hidup. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut Syafi'i, mazhab Syafi'i. Yakin? Yakin? Sudah berapa kali khatam? Sudah berapa kali? Imam Syafi'i 60 kali Ramadan. Kamu berapa kali? Kamu katanya Imam Syafi'i. Oh, mohon maaf Imam Syafi'i, kami di Indonesia cuma ikut fikih saja. Kalau amalan belum, mohon maaf Imam Syafi'i. Kita masih separuh Imam Syafi'i. Atau bahasa lain, pura-pura Imam Syafi'i. Insya Allah saya yakin dan insya Allah saya tidak pernah batas mana. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu ikut memperjuangkan menjadi keluarga Al-Quran. Orang tua yang merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu dan cucumu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun belum berhasil, jangan gagalkan hartamu menjadi saksi, sedekahmu dan wakafmu menjadi saksi agar kita masuk dalam golongan Ahlul Quran. Karena orang yang memfasilitasi para penghafal Al-Quran ikut pula mendapatkan karunia Ahlul Quran dan mendapatkan syafaat di Al-Quran. Dan saya harap semua para hadirin berkenan terlibat dalam perjuangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Kita semua terlibat sesuai kemampuan kita. Sedekah kita, wakaf anak kita, wakaf rumah kita, doa kita, doa. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia, negeri kita tercinta. Itu selalu doa saya. Apalagi habis kemarin ditusuk, saya tingkatkan lagi doanya sampai saya bilang sama Allah, ya Allah, jangan dulu ya Allah, saya tidak boleh mati ya Allah karena belum selesai tugas. Kalau sudah selesai 1 juta menjadi kenyataan penghafal Al-Quran, tidak apa-apa ya Allah, cabutlah nyawa saya. Tidak boleh batas semangat. Kita harus tunjukkan semangat kita dan tidak boleh kalah sama orang munafik. Apapun kemampuan kita, insya Allah akan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak kita, untuk keluarga kita, dan untuk negeri kita Indonesia tercinta. Mudah-mudahan kita bersama-sama mewujudkan Indonesia menjadi negara para penghafal Al-Quran, khususnya Ternate ini. Insya Allah salah satu target kami membangun markas Quran yang terbesar. Insya Allah di Ternate menjadi pusatnya, melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran. Bapak Ibu, ini semua hanya ikhtiar, ini hanya upaya. Islam dijamin akan berjaya, Al-Quran dijamin bakal berjaya. Kita tolong, kita tidak tolong, kita terlibat, kita tidak terlibat, Al-Quran akan berjaya di bumi. Kita mau, kita tidak mau, Al-Quran tetap akan berjaya. Tapi bahagianya orang yang terlibat namanya di situ. Nanti di hari kiamat, ketika Al-Quran berjaya, Islam pun berjaya, ada nama kita di situ. Itu yang saya harapkan. Dan Allah sudah menjanjikan Islam berjaya, Al-Quran berjaya, walaupun tidak ada orang yang terlibat dalam perjayaan Islam. Tapi saya sedih kalau memang Al-Quran dijamin berjaya, Islam dijamin berjaya, kenapa kita tidak mau terlibat dalam perjayaan Islam?
Nanti di hari kiamat Allah panggil siapa yang ikut terlibat menolong Islam, menolong agama Allah dan menolong Al-Quran, mereka semua akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Khususnya Ahlul Quran akan menilai derajat atau mencapai derajat tertinggi di dalam surga Allah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, عدد درجات الجنة بعدد أهل القرآن فليس في أهل الجنة أعلى درجة من أهل القرآن. Tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada di dalam surga Allah yang lebih tinggi daripada Ahlul Quran. Siap? Semangat? Semoga semua yang hadir terlibat namanya menjadi keluarga besar Ahlul Quran yang mendapatkan syafaat di Al-Quran dan pula mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum saya tutup doa, saya akan serahkan kepada panitia. Tolong jemaah sekalian sabar sejenak, insyaallah kita tidak lama akan menutup majlis kita dengan doa bersama, munajat kita bersama. Semoga terkabul semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jangan kemana-mana, sesaat lagi kami kembali.